Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang para wali, para sunan, pengemban ajaran makrifat di tanah Jawa. Kali ini kita akan mencoba mengkaji keberadaan dari Tembayat, yakni Sunan Tembayat, yang nanti juga akan kita lanjutkan dengan Sunan Padusan dan Sunan Geseng. Selamat menyimak. Sedulurku sekalian, Sunan Tembayat memiliki beberapa nama, yakni Pangeran Mangkubumi, juga disebut Susuhunan Tembayat, disebut juga Sunan Pandan Aran II, dan juga bernama Wahyu Widayat. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita tutur atau cerita lisan di masyarakat Jawa. Terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meski secara tradisional tidak termasuk sebagai bagian dari Wali Songo, namun Sunan Tembayat sangat melekat di hati masyarakat. Makam beliau terletak di sebuah perbukitan di Bayat Klaten, Jawa Tengah, dan banyak disiarai orang. Dari sinilah konon beliau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat, dan anak cucunya melanjutkan perjuangan penyebaran agama Islam di wilayah Mataram dengan memakai nama leluhurnya, yakni Sunan Tembayat. Sunan Tembayat ini hidup pada masa Kesultanan Demak, sezaman dengan Sunan Kalijogo, sebab beliau juga merupakan murid dari Sunan Kalijogo. Ada beberapa versi mengenai asal-usulnya Sunan Tembayat ini. Namun semua sepakat bahwa beliau adalah putra Ki Ageng Pandanaran, Bupati pertama di Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanaran, putranya yang bernama Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai bupati yang kedua. Beliau menjalankan perintah dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam, sebagaimana mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering dilalaikan begitu saja. Bahkan perawatan terhadap pondok pesantren, tempat-tempat ibadah kian terlupakan. Beliau terjerumus dalam sebuah kehidupan duniawi yang penuh dengan kelalaian. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijogo dan dari Kadilangu, Demak untuk menyadarkan. Akhirnya sang Bupati Semarang ini menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian pindah ke selatan dengan didampingi istrinya melalui Solotigo, Boyolali,
Mojosongo, Selo Gringging, dan Wedi. Konon sang pangeran inilah yang memulai nama tempat-tempat tersebut. Kemudian beliau menetap di Tembayat dan menyiarkan Islam kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktian yang luar biasa, beliau mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Sesuai dengan tempat tinggal beliau, kemudian beliau disebut dengan nama Susuhunan Tembayat atau Sunan Tembayat. Sedulurku, Sunan Tembayat yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, memilih jalan yang sepi ini, kemudian diberi kepercayaan oleh para wali untuk menyebarkan atau mengemban amanah mengajarkan ajaran makrifat kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah Sunan Padusan. Sunan Padusan adalah wali yang mengajarkan agama Islam di Madura, khususnya di Sumeneb. Beberapa sumber yang berkembang di masyarakat Madura. Sunan Padusan ini sebenarnya merupakan putra Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung. Jadi beliau adalah adik Sunan Kudus, cucu Ali Murtado. Begitu yang saya dapatkan dari buku Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa karya Agus Wahyudi, halaman yang 60. Ketika remaja, beliau mengembara ke arah timur dan sampai di desa Padusan. Di tempat ini beliau bertempat tinggal dan menyebarkan agama Islam hingga namanya dikenal dengan sebutan Sunan Padusan. Seiring makin banyaknya orang yang membutuhkan ajarannya, ia pindah ke Keraton Batu Putih. Penyebaran agama Islam oleh Sunan Padusan terus meluas, tidak hanya di pantai-pantai Pulau Madura, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Atas jasa dari Sunan Padusan ini, hampir semua penduduk Madura telah beragama Islam. Kemudian, kesenian juga masuk ke Madura bersama meluasnya agama Islam. Seperti seni hadroh, seni gambus, berkembang sampai ke pelosok-pelosok desa dan kampung, sehingga bisa dikatakan sudah menjadi kebudayaan dari masyarakat Madura. Selanjutnya Sunan Geseng. Dalam Wikipedia yang dikutip oleh Agus Wahyudi di Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa, halaman yang ke-61, disebutkan bahwa Sunan Geseng biasa disebut dengan julukan Eyang Cokrojoyo. Beliau juga merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Geseng ini masih keturunan Imam Ja'far As-Shadiq dari Persia. Dengan nasab Sunan Geseng bin Husain bin Al-Wahdi bin Hasan bin Askar bin Muhammad bin Husain bin Askib bin Muhammad Wahid bin Hasan bin Asir bin Al bin Ahmad bin Mosrer bin Jashar bin Musa bin Hajar bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin Al-Madani
bin Al-Husain bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Menurut hikayat, suatu saat ia mengikuti ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mengasingkan diri di suatu hutan agar bisa konsentrasi beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang melaksanakan lakunya tersebut, hutan itu tiba-tiba terbakar. Tapi beliau tidak mau menghentikan tapanya sesuai pesan dari sang mursyidnya atau sang guru untuk tidak memutuskan ibadah apapun yang terjadi. Sampai sang guru datang menjenguknya. Saat kebakaran berhenti, ya, jadi tadi hutannya terbakar dan saat kebakaran itu berhenti, Sunan Kalijaga datang menjenguknya. Namun mendapati tubuh Cokrojoyo telah menghitam karena hangus. Akan tetapi tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena peristiwa itu, kemudian beliau mendapatkan gelar Sunan Geseng lantaran tubuhnya yang gosong terbakar. Makam Sunan Geseng terletak di Dusun Jolosutro di Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan di kali ini tentang pengemban ajaran makrifat Jawa. Dan kali ini kita telah mengupas tentang ketokohan dari Sunan Tembayat, Sunan Padusan, dan Sunan Geseng. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.